Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, peserta Latsar CPNS Kota Bekasi tahun 2022. Pada kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami terkait dalam video diskusi isu aktual. Perkenalkan, saya sendiri yaitu adalah Firdaus Sahrul Anggara, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Silakan Mbak Meida. Ya, perkenalkan, nama saya Meida Hyunisa, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat, penempatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Selanjutnya, silakan Mbak Farah. Perkenalkan, saya Musyarifatun Farahia, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat di UPTD Puskesmas Padurenan. Silahkan Mbak Tika. Perkenalkan, nama saya Tika Tunis Sawitri, jabatan saya ahli pertama bidan di UPTD Puskesmas Padurenan. Selanjutnya Mbak Wiwi. Ya, perkenalkan, nama saya Wiwi Radar Harmayanti. Untuk jabatannya ahli pertama pengelola barang dan jasa, penempatannya di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Baiklah teman-teman, kali ini saya sebagai moderator akan memimpin terkait diskusi kali ini. Seperti yang kita ketahui bahwa berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah tentunya menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam pelayanan masyarakat. Tidak heran, banyak kota saat ini telah menerapkan konsep Smart City. Sebelum mulai diskusi, aku mau cerita dulu teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan Smart City ini? Smart City, kalau kita lihat bahwa smart ini adalah cerdas atau pintar, city yaitu adalah kota, artinya di sini bisa dikatakan sebagai kota pintar, kota cerdas. Di mana Smart City ini merupakan konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warga di daerahnya. Oh, begitu ya. Oh iya, mau menambahkan juga nih teman-teman, ternyata ada 6 dimensi penyelenggaraan Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Nah, aku juga mau nambahin nih, sebenarnya Smart City itu bukan hanya bicara tentang teknologi ya, tapi juga berisi tentang inovasi-inovasi untuk merubah sistem di Kota Bekasi. Nah, tapi teknologi itu pada dasarnya berperan sebagai enabler yang membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Ngomong-ngomong soal Smart City, ada satu dimensi yang sangat erat dengan tupoksi kita sebagai ASN, yaitu Smart Governance. Mungkin Mas Daus bisa menjelaskan apa itu Smart Governance? Oke Mbak Wiwi. Jadi konsepnya Smart Governance itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik ya, dapat mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi, dan kinerja efisiensi dari kebijakan publik itu sendiri. Bicara soal smart governance, aku minta pendapat nih dari teman-teman. Kira-kira menurut teman kota mana aja sih yang di Indonesia sudah menerapkan konsep smart city? Menurutku, Kota Bekasi itu sudah menerapkan konsep Smart City. Kota Bekasi, wujud penerapannya itu salah satunya adalah adanya mall pelayanan publik. Di Kota Bekasi ada 3 mall pelayanan publik, yaitu di BTC Mall Bekasi, kemudian yang dalam berbentuk gerai juga ada di Atrium Pondok Gede dan Plaza Cibubur. Dengan adanya mall pelayanan publik ini diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan pelayanan. Silakan, ada yang lain mungkin? Kalau aku tertarik sama Kota Bandung, di mana ada Bandung Command Center atau BCC, merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Command Center adalah upaya menuju Bandung Smart City, di mana pengawasan tidak selalu harus dilakukan secara manual. Sekarang di zaman serba canggih ini, penggunaan mesin komputer beserta alat-alat pendukungnya bisa diberdayakan untuk fungsi monitoring di Kota Bandung.
Fungsi utama dari command center ini adalah untuk menyempurnakan pelayanan publik keluar dan mempermudah pelayanan ke dalam, yaitu manajemen pengambilan keputusan cepat. Untuk pelayanan publik, seluruh pelayanan publik di Kota Bandung dapat diakses dengan mudah dengan teknologi yang canggih. Awal tahun 2015 ditargetkan 150 pelayanan publik di Kota Bandung dilakukan secara online. Manfaat dari adanya command center ini antara lain untuk mengurus KTP, mengecek perizinan, dan memonitor kemacetan atau banjir yang proses pengawasan dan penyebaran informasinya bisa dilakukan secara real time. Command center ini akan menjadi pusat data informasi dari seluruh instansi di lingkungan Pemkot Bandung. Menurut teman-teman yang lain, tertarik sama yang mana nih? Ya, baik. Terima kasih Mbak Farah. Ya, kalau aku sih tertarik sama Jaki. Nah, Jaki itu Smart Governance dari Pemprov DKI. Di sini Jaki itu aplikasi pusat informasi dan layanan masyarakat resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Jakarta. Jaki menyediakan fitur-fitur yang merefleksikan citizen design service dengan memandukan fitur layanan yang dibuat oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti perusahaan rintisan atau startup. Layanan digital dan informasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta telah terintegrasi di Jaki sehingga warga Jakarta cukup menginstal hanya satu aplikasi saja. Kemudian ada aplikasi dari Jaki yang merupakan aplikasi unggulan, yaitu Jakarta Tanggap COVID-19. Nah, fitur-fiturnya itu banyak banget. Jadi ada kayak vaksinasi COVID-19, cek jadwal vaksinasi, daftar vaksinasi COVID-19 mandiri, kemudian ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, tes mandiri melalui cek CLM, dan kontak tracing, serta data pemantauan. Nah, ini tadi menurutku tentang Jaki ya. Barangkali ada teman-teman lain yang ingin disampaikan tentang Smart Governance. Nah, kalau aku tertarik sama Kota Bekasi karena Kota Bekasi itu kan termasuk dari kota Smart City ya. Itu dibuktikan dengan mempunyai aplikasi SIGOS atau Cyber Government, yaitu CCTV 24 jam yang dipasang di seluruh titik lokasi di Kota Semarang untuk memantau kerumunan masyarakat, kejahatan di jalan raya, misalnya begal, atau kejahatan lainnya, serta memantau keadaan jalan raya seperti kemacetan jalan, jalan rusak, genangan air, atau pohon tumbang di Semarang. Sehingga jika ada masalah, dapat segera ditangani dengan cepat. Itu sih menurut aku. Coba menurut Mas Daus gimana? Menarik ya teman-teman. Kalau dari aku sih, ini aku ada info terkait dengan namanya Jabar Quick Response. Mungkin dari saya sendiri pun baru tahu kayak gitu, orang Jabar tapi baru tahu Jabar Quick Response. Di Jabar Quick Response itu adalah kanal aduan kemanusiaan baik bagi masyarakat Jawa Barat, di mana Jabar Quick Response ini hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan. Seperti contohnya ada orang sakit dan darurat kesehatan, teman-teman langsung aja lapor, nanti mungkin ada ambulan yang datang. Kemudian jembatan darurat, di mana mungkin pada saat banjir jembatannya roboh. Nah itu teman-teman langsung lapor aja melalui Jabar Quick Response. Otomatis nanti pemerintah setempat akan merespon terkait laporan teman-teman. Di mana layanan Jabar Quick Response ini sudah terintegrasi dengan aplikasi lapor milik Kemenpan RB. Aduan di luar masalah kemanusiaan pasti diposisikan kepada layanan lapor untuk nanti diteruskan ke dinas-dinas pihak terkait. Jadi intinya adalah Jabar Quick Response ini tidak hanya merespon terkait dengan tadi bencana terutama ya, tapi masalah-masalah lain juga bisa diakomodir tapi nanti akan diteruskan ke pihak terkait seperti itu. Nah, kalau dengar-dengar setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, sebenarnya saya itu tertarik dengan penerapan Smart Governance di Kota Bekasi ya. Selain karena merupakan program dari pemerintah kita juga, masyarakat Kota Bekasi kan sangat beragam. Saya rasa masih banyak yang belum mengetahui adanya MPP, Mall Pelayanan Publik ini. Jadi menurut saya bagaimana kalau kita diskusiin topik ini ya? Layak atau enggak sih teman-teman? Barangkali Mbak Meida ini bisa memberikan gambaran. Mungkin apa aja sih layanan yang ada difasilitasi di MPP? Silakan Mbak Meida.
Oke, jadi ada cukup banyak ya layanan yang difasilitasi di MPP ini, yaitu totalnya ada 147 layanan karena memang ada 23 OPD atau instansi yang tergabung menjadi satu di MPP ini. Layanannya apa aja? Misalnya ya dari BPM PTSP itu ada pengurusan izin lingkungan dan izin usaha perdagangan. Kemudian dari Disnaker ada pengurusan kartu angkatan kerja. Terus dari Disduk Capil ada pengurusan KK, akta kelahiran dan pencetakan IKTP. Terus dari Polres kita bisa melakukan pengurusan SKCK baru maupun perpanjangan. Kemudian dari Kemenak juga ada tuh pengurusan atau pendaftaran haji reguler dan masih banyak layanan lainnya ya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau berpendapat atau menggali kira-kira apa sih keunggulan dengan adanya mall pelayanan publik ini? Silakan teman-teman. Mbak Tika, Sebenarnya keunggulan Mbak Farah dulu boleh. keunggulan. Oh, boleh ya, Mas? Boleh, Oke. boleh. Oke, aku mau ngasih info nih. Sebenarnya keunggulannya kalau misalnya tergabungnya banyak OPD atau instansi dalam satu MPP itu, masyarakat bisa mengakses beberapa pelayanan dalam satu atap tanpa harus berpindah-pindah gedung. Keren kan ya? Keren sih kalau Mungkin menurutku. teman-teman lain. Keren banget. Mbak Tika, silakan ada pendapatnya. Kalau menurutku selain yang disebutkan teman tadi itu ya, di sini nih yang paling disukai ibu. Jadi masyarakat selain bisa mengakses layanan dengan nyaman, mengurus perizinan dan lain sebagainya. Nah, di sini kan di mall itu kan suasananya kan udah beda ya. Ada tempat ibadah, sarana prasarana, tempat buat berbelanja, kemudian tempat bermain anak, hingga fasilitas yang menunjang kaum disabilitas telah disediakan seperti lift, kursi roda, jalur landai, ruang tunggu disabilitas, toilet disabilitas, dan loket disabilitas. Nah, lengkap banget bukan ya kalau di MPP itu. Jadi nggak rugi deh kalau ke sana. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahin gitu keunggulannya di MPP. Oke, silakan Mbak. Aku yang Mas Daus, aku setuju sih sama yang disampaikan sama Mbak Farah dan Mbak Dika ya. Jadi kita dengan adanya MPP itu bisa lebih hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga ya, karena kita bisa ngurus tadi ya beberapa layanan dalam satu atap. Terus juga suasana kita mengurus layanan-layanan tadi tuh tidak seperti yang sebelum-sebelumnya kan biasanya antri ya, nuansanya itu lebih seru gitu karena kan di mall ya, bisa disambi dengan kegiatan fun yang lainnya. Kemudian aku juga tambahin ya, dengan adanya konsep MPP ini itu juga bukan hanya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan, tapi kita juga ikut menumbuhkan perekonomian dari usaha-usaha yang ada di mall. Ya misalnya ngurus SKCK sambil belanja buku, ya atau sambil misalnya satu resto gitu. Jadi kita selain memudahkan masyarakat, kita juga membantu menumbuhkan perekonomian di mall tersebut gitu. Oke, Mbak Meda, makasih pendapatnya. Berarti Mbak Meda habis ini langsung ke MPP besok ya? Oke, sangat menarik ya terkait MPP ini teman-teman. Jadi emang MPP ini urusan masyarakat itu intinya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan ya. Ada sih hambatan mungkin ya. Oleh karena itu aku mau nanya nih kepada teman-teman nih, mungkin ada nggak sih permasalahan yang dihadapi oleh MPP menurut teman-teman? Kita kan sebagai ASN nih, mungkin kita bisa berkontribusi mengeluarkan ide atau gagasannya terkait dengan pemecahan solusi dari masalah yang dihadapi oleh mall pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi ini. Mungkin aku minta pendapatnya Mbak Etika dulu nih, silakan Mbak pendapatnya. Oke, makasih Mas Daus ya. Udah dikasih kesempatan nih buat menggali isu ya. Jadi di MPP ini sebenarnya yang paling saya garis bawahi adalah penyebaran informasi, karena saya rasa masyarakat di sini itu kurang menerima tentang itu informasi adanya mall pelayanan publik.
Jadi menyebabkan masyarakat itu tidak mengetahui ada mall pelayanan publik yang sangat termasyur ini. Iya, termasyur. Nah, jadi setelah saya lihat sebenarnya masyarakat itu ya sudah punya Facebook, sudah punya IG, namun penyebaran informasinya kurang gitu, kurang sampai pada masyarakat. Iya. Itu sih Mas menurut saya. Iya sih, sama aku juga ngerasain kayak gitu. Mau pelayanan publik ini sebenarnya udah lama ya di Kota Bekasi, teman-teman. Cuman kayaknya masyarakat Kota Bekasi itu masih belum tahu bahwa manfaat dari mall pelayanan publik ini kayak gitu. Nah, aku minta nih dari Mbak Farah mungkin ada pendapat lain, silakan Mbak. Oh iya, mau nambahin nih, ada isu di MPP Kota Bekasi itu ada keterbatasan akses menuju mall pelayanan publik. Misalnya nih, masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari mall pelayanan publik itu kurang bisa menjangkau apabila sedang membutuhkan perbaikan dokumen atau administrasi. Jadi jarak sih ya mungkin yang agak kurang harus diperbaiki juga. Ya, iya sih, benar, sama aku juga setuju terkait dengan masalah yang ada terkait jarak ya, kan nggak semuanya orang itu jaraknya dekat dengan MPP. Betul, Gitu. betul banget. Oke deh, terakhir aku minta pendapatnya Mbak Wiwi nih, mungkin ada masalah terkait dengan mall pelayanan publik. Ya, makasih ya Mas Daus. Mungkin menurut saya kalau dari masalah yang dihadapi MPP Kota Bekasi itu kurangnya jam pelayanan di mall pelayanan publik Mas, karena untuk saat ini kan jam pelayanannya kan cuma hari Senin sampai hari Jumat, itu pun dimulai dari jam 8, jam 4 selesai. Nah, yang jadi masalah itu kalau untuk pekerja yang kaum pekerja 6 hari dalam seminggu, itu kan dia tidak bisa mengakses tuh untuk jam-jam tersebut. Menurutku sih itu sih Mas masalahnya. Gitu ya. Jadi iya sih, aku juga setuju. Kita sebagai ASN juga yang merasa kan kita misalnya mau ngurus surat menyurat atau apa, SIM, SKCK dan lain-lain, pulang kantor kita jam 4, jam 5 udah tutup, udah nggak buka pelayanan lagi. Masa kapan lagi ngurusnya kayak gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu setelah mendengar penjelasan dari teman-teman, ternyata mall pelayanan publik di Kota Bekasi ini masih banyak permasalahannya ya. Kita sebagai ASN tentunya harus bisa memecahkan masalah tersebut. Setidaknya teman-teman di sini bisa memberikan ide atau gagasan terkait solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh mall pelayanan publik di Kota Bekasi saat ini. Mungkin aku mau dengar dari Mbak Wiwi nih pendapatnya. Mungkin ada nggak sih solusi dari Mbak Wiwi terkait dengan masalah yang ada di mall pelayanan publik saat ini? Kalau dari aku untuk gagasannya yaitu penambahan jam pelayanan sih Mas di mall pelayanan publik, sehingga untuk kaum pekerja 6 hari itu mereka bisa mengakses layanan MPP. Seperti itu sih. Mungkin yang lain, mungkin Mbak Etika? Silakan Mbak Etika. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Untuk kita yang bekerja selama 6 hari berarti sangat butuh ya ditambah jam itu tadi. Nah, kalau menurut saya sendiri itu akses ya. Jadi sebaiknya ya akses dari masyarakat menuju ke MPP itu diperluas lagi. Sehingga kalau misalkan ada rumah masyarakat yang jauh menuju ke MPP itu, akses mereka itu jauh lebih mudah untuk misalkan memperbaiki dokumen, memperbaiki administrasi, seperti itu. Jadi lebih intens ke akses sih kalau menurut aku gitu. Lebih diperluas gitu ya lagi. Iya, boleh juga tuh. Iya, dari teman-teman mau nambahin kali ya. Silakan, ada yang lain, Mbak Meda mau menambahkan solusinya? Isu ya aku Mas. Ya, tadi kan ada isu kurangnya informasi ya ke masyarakat, jadi masih banyak yang belum tahu tentang MPP ini, manfaatnya gimana, di dalamnya ada apa aja gitu ya. Jadi dari segi digital ya kita manfaatkan sosial media ya untuk menyebarkan informasi terkait mall pelayanan publik ini, sehingga masyarakat yang awalnya tidak tahu tentang MPP jadi tahu, dan mungkin kalau memang mereka membutuhkan bisa langsung datang untuk mengakses layanannya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas solusi gagasannya ya, keren-keren gagasannya. Mungkin
gagasan tersebut yang teman-teman utarakan jangan hanya sekedar ide, tapi aku juga berharap kita semua kelompok 1 bisa mengimplementasikan dari gagasan kita ya. Memang diskusi terkait dengan mall pelayanan publik ini menyangkut hajat orang banyak. Ketika orang banyak itu bahagia, senang, otomatis kita insya Allah dapat pahala, kayak gitu ya. Pokoknya setuju kan ya teman-teman? Jadi aku Setuju. harap nih warga Kota Bekasi Setuju dong, bahagia lah, setuju. kayak gitu. Mantap. Betul, betul. Oke, dari diskusi kali ini aku mau nyampein kesimpulannya ya. Yang pertama terkait dengan gagasannya. Gagasannya itu dari teman-teman itu keren-keren sekali. Ada terkait dengan penambahan jam layanan, kemudian masalah lokasi jarak yang cukup jauh, kemudian tentang dari promosi tentang mall pelayanan publik itu sendiri yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Intinya teman-teman sebagai ASN, aku minta bisa ini ya teman-teman menerapkan mulai besok. Jadi silakan kalau teman-teman punya sosial media, silakan share tentang mall pelayanan publik ini apa, sehingga teman-teman di Instagram teman-teman, di YouTube teman-teman bisa tahu tentang mall pelayanan publik yang ada di Kota Bekasi. Pokoknya Kota Bekasi keren deh. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman diskusi kali ini. Kami dari kelompok 1 Angkatan 5 Latsar CPNS Kota Bekasi tahun 2022 mengucapkan terima kasih dan jangan lupa bahagia. Selamat sore. Selamat sore.